Selamat berjumpa kembali dalam pemrograman 1 dengan topik struktur data array dalam C++. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bicarakan mengenai struktur data array. Nah, kali ini kita akan implementasikan array tersebut dalam C++. Diharapkan setelah selesai dari mengikuti topik ini, Anda akan mampu memahami mengenai array dalam C++, deklarasi dan inisialisasi array dalam C++, kemudian deklarasi implisit dan eksplisit untuk array dalam C++, mendeklarasikan array multidimensi dan menggunakannya dalam program C++. Pertama kita bahas atau kita ingatkan lagi apa itu array. Array adalah lokasi memori yang diperuntukkan bagi sekelompok variabel yang bernama sama dan bertipe sama. Diperhatikan di sini namanya sama, tipenya sama. Elemen array itu adalah satu variabel dalam array. Jadi array tadi adalah sekelompok variabel. Nah, kalau kita ambil satu elemen, satu variabel saja, itu adalah namanya elemen array. Nah, bagaimana array dideklarasikan, bagaimana array diinisiasi, dan bagaimana mengakses elemen tertentu dalam dan mengubahnya, kita akan lihat di halaman berikutnya. Alokasi untuk array. Alokasi untuk array ada beberapa cara. Yang pertama, alokasi tanpa memberikan nilai tertentu. Nah, ini contohnya. Alokasi 3 integer dengan nama inArray. InArray, ini nama variabelnya, kemudian integer tipenya, dan ini adalah 3 alokasi. Contoh lain, alokasi 5 bilangan real dengan nama dbl array. Nah, kita bisa tempuh dengan cara seperti ini. Kita nyatakan konstanta array, dbl array, kapital semua, in, tipenya integer, const, berarti ini konstanta, dan isinya adalah 5. Maka kalau ada deklarasi dbl array ini, berarti dbl array ini bertipe double, dia berjenis array, jadi array sebanyak dbl array. dbl ini adalah 5, sehingga ini adalah alokasi 5 bilangan real, atau dalam C++ disebut double. Yang kedua, alokasi secara implisit dengan menentukan isi setiap elemen di alokasi array dan menginisialisasinya. Nah, contohnya ini alokasi 3 integer dengan nama inArray dengan nilai tertentu. Nah, seperti tadi, mirip ya. InArray ini in, tetapi di sini kosong. Jadi kita tidak secara eksplisit menentukan jumlah atau cacah elemennya. Namun dengan melihat di sini, ini adalah inisialisasinya, sehingga kita lihat bahwa inArray itu ada 3, isinya ada 3. Berarti ukuran dari inArray adalah 3. Nah, ini implisit, artinya kita tidak menulis 3 di sini, tapi kita bisa menghitung cacahnya 3, sehingga ini bisa diterima oleh C++ bahwa ini adalah menyatakan array dengan elemen 3. Demikian juga yang di sini alokasi 5 bilangan real dengan nama dbl array seperti tadi. Ini dbl array implisit, isinya adalah 12, 0, 2.3, negatif 5, dan 6. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemen, berarti dbl array ini berukuran 5. Dan tipenya adalah double. Nah, ini dbl array, ini 1, 1,0, kemudian, nah ini adalah string. Nah, kalau seperti ini berarti ini bertipe bisa integer ya, bisa double, tapi ini jelas double, ini string. Nah, ini bisa dianggap double,
sehingga ini dan ini bisa dianggap sama atau setipe. Tapi ini tidak bisa karena ini string. Maka kalau dinyatakan double, ini sesuai, tapi ini tidak, sehingga cara ini akan ditolak oleh compiler karena C++ tidak ada array asosiatif. Di bahasa lain, kita bisa menyatakan indeks dari array itu sebagai string, berarti itu adalah array asosiatif. Tapi di C++ tidak bisa. Maka ini akan ditolak oleh compiler dan dinyatakan error. Yang ketiga, alokasi array dengan nilai dan sekaligus ukurannya. Nah, contohnya ini, alokasi 3 integer bernama inArray dengan nilai tertentu. Di sini ada inArray 3. Ini secara eksplisit dinyatakan 3 elemen. Kemudian isinya di sini juga 3. Berarti dideklarasikan sebagai ukuran 3 dan inisialisasinya 3 nilai. Maka ini cocok. Tidak masalah gitu ya. 5 bilangan real dengan nama dplyr array dengan beberapa elemen diinisialisasi nilainya. Jadi tidak semuanya. Ini ada 5 tapi di sini hanya 1, 2, 3. dplyr array double, eksplisitnya 5, berarti dia alokasi memorinya 5. Tetapi yang terisi cuma 3, 1, 2, 3. Maka yang 2 itu diisi dengan 0 atau kosong. Nah, ini yang belum diinisialisasi akan diisi 0 ya. Nah, contoh lain ini alokasi bool sepanjang length dengan nama truth sequence. Semua diisi false. Nah, caranya adalah namanya truth sequence ya. Tipenya boolean. Length ini panjangnya. Ingin semuanya diisi 0, maka kita deklarasikan atau inisialisasi dengan ini kosong gitu ya. Maka di sini semua akan diisi false. 0 itu false. Kosong. Nah, itu juga false di sini. Sehingga ini truth sequence sepanjang length itu akan berisi false. Nah, untuk dari 3 cara tadi, maka aturan deklarasinya array yang pertama adalah seperti ini. Antara kalau ini sudah eksplisit dengan di sini inisialisasinya harus sesuai gitu ya. Nah, di sini 3, di sini isinya 1, 2, 3, 4. Ini tidak sesuai. Nah, ukurannya 3 tapi isinya 4, maka tidak sesuai. Ini akan ditolak oleh compiler. Nah, kemudian yang kedua ini implisit, deklarasinya di sini kosong. Nah, ini bingung untuk menentukan ukurannya berapa. Ya. Nah, ini tidak, kalau di C++ seperti ini tidak dinamis ya, tidak bersifat dinamis sehingga kita tidak bisa menyatakan dari awal, maka itu akan error. Jadi harus bisa ditentukan ukurannya apakah implisit atau eksplisit. Nah, dari sini, tapi kita tidak bisa menentukan ukurannya dari statement ini, sehingga itu akan error. Nah, ini yang perlu diingat bahwa ukuran array harus dapat ditentukan saat deklarasi, ya, baik secara implisit atau eksplisit. Implisit berarti kosong seperti ini, tapi kita bisa menentukan nilainya dari yang ada di sini gitu ya. Seperti ini tadi misalnya, tapi ini kelebihannya. Misalnya di sini 1,2,3 itu boleh, berarti nanti ada 3 elemen, berarti ukurannya 3. Kalau di sini isinya 1, maka di sini juga 1. Di sini diisi 10 elemen, maka di sini ukurannya berarti 10.
Berarti implisit kita bisa menentukan ukuran dari array-nya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini, ukuran array harus dapat ditentukan saat deklarasi secara eksplisit maupun implisit. Nah, ini contoh gambaran array di memori. Const in size 5, berarti size nilainya 5. Kemudian ini double array size, ini size berarti 5. Kemudian diisi 1, 2, 3, berarti terisi 3. Dari alokasi 5 elemen terisi 3. Nah, berarti 2 belum terisi. Maka di memori kira-kira isinya seperti ini. Di elemen yang pertama 2.3, kemudian yang kedua ini negatif 5,1, dan yang ketiga adalah 6. Nah, yang keempat dan kelima kosong. Ini 0 ya. Nah, ini nilainya 0. Kemudian nomor elemennya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi offsetnya adalah ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah indeksnya ya. Ini indeksnya. Nah, ini kalau di sini ada pertanyaan, ada yang spesial dengan 0 merah. Ya, ini adalah kalau nanti ini tidak ada, maka dia akan diisi dengan 0 ya. Karena ini double ya. Kalau string berarti adalah kosong, string kosong. Tapi karena ini double atau in, bisa juga ini akan 0. Kemudian apa itu DNA? Nah, DNA itu ini. DNA itu adalah does not exist. Does not exist itu berarti tidak ada. Tidak ada. Di elemennya itu sampai 5 saja gitu ya nomornya. Maka yang ke-6 tidak ada gitu ya. Kemudian apa maksud tanda tanya ini? Nah, ini nilainya kita tidak tahu karena array itu hanya sampai di sini. Di sini tidak tahu kita isinya apa. Tergantung dari siapa yang pakai variabel tertentu, dan dia akan berisi nilai tertentu sembarang gitu ya di sini. Nah, kemudian baris mana yang menunjukkan representasi bagian memori komputer. Nah, ini representasinya ini ya nilainya gitu ya. 23516000 gitu. Ya, itu kira-kira gambaran di memori. Jadi array itu akan berurutan isinya, mulai kalau ini alamat 0 maka ini alamat 1, alamat 2, alamat 3, alamat 4. Kalau masing-masing 1 byte gitu ya. Tapi kalau ini double itu 8 byte. Maka kalau 8 byte ya ini 0, ini 8, ini 16, ini alamat 24, ini alamat 32 dan seterusnya. Oke. Nah, ini untuk manipulasi array. Contoh di sini ada size 5. Ini berarti ukuran array-nya 5 integer. Kemudian dipakai untuk di sini double size 5. Ini size-nya 5, berarti dia akan terisi 5. Tapi yang terisi hanya 3, maka yang 2 secara implisit akan diisi 0. Array 0 itu ya isi ini array 0 isinya 2,3, array 2 itu berarti yang ini 6, kemudian array 3 itu adalah 0 di sini ya. Kemudian array 5 modulo 3 plus 2, 5 modulo 3 adalah 2 ditambah 2 adalah 4, maka dia isi 0 juga. Setelah diubah, ini pengubahannya, array 0 adalah a cos minus 1. Ini arcus cos min 1. Kalau di dalam derajat adalah 180, jadi cos 180 itu adalah negatif 1. Maka kalau dijadikan radian menjadi pi, maka isinya adalah bilangan pi di sini 314159. Kemudian ini array 1 ditambah 2 adalah 3, di modulo 2 berarti 1. Di array 1 terisi array 0, array 0-nya adalah pi,
kemudian ditambah eksponen 1. Eksponen XP itu eksponen ya. Eksponen 1 berarti E pangkat 1, bilangan E itu yang 273 sekian itu ya. Nah kemudian ini ditambahkan, berarti isi dari array 0 ditambah dengan E, jadi pi tambah E itu array, isi dari array 1. Maka kalau ditampilkan isinya menjadi ini, array 0 isinya pi, array 1 isinya 5,85987, ini adalah pi ditambah E. Kemudian array 3 tetap array 2 tetap 6, array 3 dan 4 0. Ya. Perlu diperhatikan bahwa indeks array harus berupa bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat. Jadi bool, char, in. Char itu juga bisa dinyatakan dalam bilangan bulat, bool juga demikian, 0 itu false, kemudian 1 itu true gitu ya. Kalau in jelas, ini integer. Array tidak dapat diinisialisasi dengan cara kurung biasa seperti ini. Jadi maksudnya gini. Ini contohnya ya. Ini adalah inisialisasi dengan kurung. Size 5, berarti size diisi dengan 5. Berarti inisialisasi dengan kurung. Tidak pakai sama dengan gitu ya. Nah, kalau itu dinyatakan digunakan untuk menyatakan inisialisasi array, maka mestinya kan di sini kurung, kemudian ini isi dari array di sini ya. Nah, itu yang tidak bisa ya. Jadi array kurung ini tidak bisa. Nah, tidak dapat di-compile. Tidak menerima format kurung untuk inisialisasi array. Sebuah array tidak dapat dicetak langsung dengan statement cout sederhana. Misalnya ini in array ingin di cout seperti ini, maka ini tidak diterima. Nah, untuk mencetak isinya maka perlu digunakan for misalnya ya, yang mencetak elemen satu persatu mulai dari indeks 0 sampai indeks terakhir bisa. Kemudian catatan berikutnya, array tidak dapat diisi langsung berapa elemen sekaligus dengan satu statement. Nah, perhatikan di sini ya. Ini inisialisasi deklarasi untuk array, int array 3, berarti ini ukuran arraynya 3. Kemudian arraynya diisi maksudnya 10, 11, 12. Nah, ini tidak bisa. Karena ini itu assignment, bukan inisialisasi. Kalau inisialisasi bisa ya, seperti yang contoh sebelumnya ini inisialisasi gitu ya. Jadi deklarasi sekaligus inisialisasi itu bisa dinyatakan dalam deretan array ini. Tapi kalau sudah dideklarasi kemudian diisi, maka tidak bisa diterima. Nih, jadi tidak bisa seperti ini. Kalau ini ditarik ke atas bisa. Oke, terus array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array yang berisi array. Array yang berisi array. Jadi karena array berisi array maka perlu ada 2 kurung sikunya gitu ya. Untuk menunjukkan elemen array yang berapa, kemudian perlu 2 kurung untuk deklarasi dan akses elemen array ya. 2 kurung ini diperlakukan sebagai baris dan kolom kalau di matriks gitu ya. Seperti matriks itu baris kolom. Bayangkan array 2 dimensi adalah matriks seperti ini. Array baris kolom, misalnya array 3, 4 adalah 3 baris 4 kolom. 3 baris 4 kolom gitu ya. Bisa dibayangkan seperti itu. Jadi maksudnya array di dalam array ini adalah arraynya isi 3 elemen gitu. Tapi masing-masing elemen adalah array berisi 4 elemen, sehingga keseluruhannya adalah 3 kali 4 12 elemen. Nah, deklarasinya bagaimana? Deklarasinya juga mirip dengan tadi, hanya di sini diberi tambahan satu lagi kurungnya ya.
in array integer 3 4, ini 3 baris 4 kolom. Bisa juga double, ini rows calls. Nah, rows itu 3 di sini, callsnya 4 ya, ini untuk double array. Nah, contohnya seperti ini. Inisialisasi saja 3 4 integer, maka dialokasikan 3 kali 4 lokasi. Demikian juga di double array itu ya, 3 kali 4 lokasi. Nah, kemudian deklarasi dan inisialisasi sekaligus ya. Ini integer dan ini in array ya. Rows-nya 3, calls-nya 4 ini ya. Berarti 3 4. Nah, ini di inisialisasi. Misalnya di sini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Itu diartikan seperti ini ya. 1 2 3 4 min 2 1 2 3 3 1 2 2 ini ya. Nah, di sini ada kelebihan koma, tapi ini tidak masalah ya. Tidak masalah karena sudah eksplisit dinyatakan di sini 3 4 dan di belakangnya boleh lebih. Seperti ini juga kelebihan koma tidak masalah. 2 kali 2 diisi penuh. Kemudian ini rows-nya tidak ada, jadi barisnya tidak ada, tapi kolomnya ada 3. Kemudian di inisialisasi di sini. Ya. Nah, dari inisialisasi ini kita bisa tahu bahwa barisnya ada 3. Maka walaupun secara implisit kita bisa menentukan atau tahu ukurannya di BLRI 2 itu adalah 3 kali 3. 3 baris, 3 kolom gitu. Nah, ini isinya gitu ya. Jadi walaupun ini implisit boleh. Karena kita bisa menghitung barisnya ini 3. Kemudian nah, ini eksplisit 5 kali 3. Tetapi terisi di sini hanya 1 2 3 4 baris. Baris kelima tidak ada. Kemudian isi baris yang pertama 1 2 3, yang kedua 1 2, yang ketiga 0, yang keempat kosong, yang kelima tidak ada. Maka hasilnya adalah gini. 1 2 3 itu hasil dari sini, kemudian 1 2 0. Ini hasil dari ini karena hanya diisi 2, berarti sisanya akan diisi 0. Kemudian ini 0 semua. Kemudian yang 4 juga 0 semua karena kosong. Dan yang kelima adalah 0 semua juga karena tidak dinyatakan. Tapi ini kita tahu ukurannya sehingga ini bisa diterima oleh compiler. Ini mirip dengan yang bool kosong semua yang tadi ya. Ini 5 kali 3 kosong semua. Nah, boleh. Karena kita bisa tahu ukurannya 5 kali 3. Isinya kosong. Ya. Batasan-batasan untuk deklarasinya. 2 dimensi implisit tidak boleh. Jadi maksudnya gini. Ini kosong, ini kosong. Nah, ini tidak bisa kita menentukan ukuran barisnya berapa. Ya. Karena kosong semua gitu ya. Di sini. Kemudian kolomnya juga kosong. Nah, ini kebetulan isinya sama gitu ya. Isinya 2 tapi kita tidak tahu apakah kan boleh kita isi yang 1 ini 2, yang 1 yang berikutnya 3 gitu ya. 3 kolom gitu ya. 4 kolom atau 10 kolom gitu. Nah, itu tidak boleh. Dua-duanya kosong. Kemudian ini seperti kasus yang ini sebetulnya. Kolom implisit tidak boleh, ya, tidak boleh implisitnya seperti itu. Karena kita tidak tahu berapa ukuran kolomnya. Nah, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, ya. Sehingga tidak bisa ditentukan, sehingga ini ditolak. Kalau yang ini boleh, jadi baris implisit. Nah, barisnya implisit, kita bisa menghitung ini 1, 2, 3. Gitu. Kolomnya 3 jelas, berarti boleh.
Ya, untuk ini errornya seperti ini, baris 3 ini double array, ini error declaration of DBL array must have bounds for all dimension except the first. Nah, jadi yang boleh kosong hanya yang pertama. Demikian juga untuk yang baris 9 ini ya. Yang boleh kosong yang pertama, yang berikutnya tidak boleh gitu. Ini di hanya dimensi pertama array multidimensi yang dapat ditentukan oleh compiler secara implisit. Maksudnya ditentukan ukurannya. Ini compiler bisa menghitung. Tapi kalau yang kolom apalagi nanti ada kedalaman, kalau 3 dimensi berarti itu tidak bisa diimplisitkan. Yang boleh implisit hanya baris atau elemen pertama atau dimensi pertama. Oke. Membaca menulis elemen, ini ada rows, call sama seperti tadi. Ini di integer array, in array, ini diisi 3 kali 4 hasilnya ini. Nah, kemudian ini cetak for. Nah, ini cetak i mulai 0, i kurang dari rows, i plus plus, ini j untuk kolomnya, j kurang dari calls, j plus plus, kemudian si out with 6 ini untuk menyatakan lebar yang akan ditulis supaya rapi menempati 6 ya. Kemudian si out in array ij. Nah, ij-nya adalah mulai 00, 01, 02, 03, kemudian 1, 10, 11, 12, 13. Kemudian 20, 21, 22, 23 gitu ya. Tadi dapat itu. Nah, kemudian kalau diubah isinya, ini misalnya in sama row ini ya, sama loopnya, cuma di sini akan mengubah hold misalnya in array i plus 1, berarti kalau ini mulai 0 berarti ini i 0, i plus 1 nya adalah 1, berarti 0 baris 0 1 ya. Ini akan disimpan di hold, yang ini akan disimpan di hold. Kemudian ii plus 1 itu diisi dengan minus in ii ya. Minus in ii itu yang ini, berarti ini akan diisi minusnya ini, maka ini menjadi minus 10 ini. Kemudian in ii sama dengan hold, berarti ini akan ditukar ke sini dan ini menjadi minus gitu ya. Ini dipindah ke sini, kemudian yang 10 dijadikan di sini tapi minus. Nah, itu untuk i-nya 0. Kalau i-nya 1 berarti dia akan bergeser ke sini. I plus 1 I plus 1 itu adalah 1, 2 gitu. Jadi 1, 2 itu ini. Nah, ini akan disimpan di hold, kemudian ini akan diminuskan, dinegatifkan, dipindah ke sini jadi ini. Kemudian yang hold tadi disimpan ke sini jadi ini. Ya, 2. Nah, ini berlaku juga untuk yang di sini. Jadi ini akan ditukar, tapi kemudian yang depan akan dinegatifkan gitu. Ini hasilnya. Ini cetak lagi seperti ini sama ya. Jadi ini diubah nilainya, kemudian dicetak lagi. Hasilnya ini. Nah. Oke, jadi array dalam C++ itu bisa seperti yang teori sebelumnya, bahwa alokasi variabel, beberapa variabel atau banyak variabel namanya sama tapi tipenya sama juga. Nah, jadi dia akan nama sama tipe sama untuk array ya, dan masing-masing itu dinamakan elemen. Nah, setiap elemen itu dibedakan oleh indeks atau subscript. Indeksnya mulai 0. Jadi untuk C++ itu mulai 0. Nah, bahasa lain bisa pakai indeks yang berbeda. Contoh kalau Pascal itu misalnya mulainya boleh berapa saja gitu ya. 1 boleh, 5 boleh, 10 boleh gitu ya. Nah, kalau C++ itu mulai 0. Selalu mulai 0. Ukuran array ditentukan saat mendeklarasikan array. Jadi saat deklarasi array itu ukurannya ditentukan.
Dan penentuannya itu bisa secara implisit maupun eksplisit. Ya. Implisit berarti kurung kosong, ya, sedangkan eksplisit adalah ditentukan kurung siku ya 5 misalnya, berarti ukurannya 5. Kurung siku 100 berarti ukurannya adalah 100 elemen. Baik, nah demikianlah topik kali ini mengenai array dalam C++. Ya, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.